Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Ya, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bisa melalui WhatsApp di 081324951935 dan juga telepon di 0231 8493259 atau di 0231486374 ya. Sudah bersama saya pendengar Bapak Nasuha Fahi yang akan menyampaikan tema Mutiara Pagi kali ini. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, temanya menarik sekali Pak Ustadz. Ini dosa 3 in 1. Ya, silakan Pak Ustadz sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua, saya termasuk Mas Khairul dan para pendengar setia RRI dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesehatan dan lebih-lebih kita menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara bersyukurnya adalah mari kita bersama-sama untuk talabul ilmi melalui Mutiara Pagi siaran RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, pada edisi hari Rabu tanggal 25 Juni 2025, InsyaAllah saya menyampaikan dengan tema dosa 3 in 1, 2 di dalam 1. Kenapa masalah ini saya sampaikan? Supaya kita semuanya menyadari bahwa di antara syariat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang sangat jelas kaitan dengan kaifiatnya ataupun ketentuan-ketentuannya ataupun cara-caranya itu ada dalam syariat, dalam pembagian waris. Dan kalau kita menelisik tentang hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita ini disuruh oleh Rasul, disuruh belajar Al-Quran sekaligus disuruh untuk mengajarkannya.
dan juga disuruh untuk belajar ilmu waris sekaligus disuruh untuk mengajarkannya. Jadi kalau melihat dari matan hadis ini, antara belajar Al-Quran dan belajar ilmu waris itu sebanding, setara. Bahkan dalam hadis berikutnya bahwa nilai atau value ilmu waris ini adalah nisful ilmi, separuh dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ilmu Allah dalam Al-Quran, kita melihat ayat Al-Quran jumlahnya ada 6.666 ayat. Kaitannya dengan ayat-ayat tentang waris itu ada 6 saja. Dalam surat An-Nisa ayat 7, An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12, An-Nisa ayat 13, An-Nisa ayat 14, dan surat An-Nisa ayat 176. Kalau kata Nabi bahwa ilmu waris nilainya sama dengan separuh ilmu, maka 6 ayat ini bandingannya dengan sisanya. Karena ayat tentang Al-Quran jumlah ayatnya ada 6.666 ayat, berarti 6 ayat bandingannya sama dengan 6.660 ayat. Kok bisa ya? Nah, pertanyaan kan gitu. Jadi 6 ayat sama bandingannya itu 6.660 ayat. Kok bisa gitu loh. Kalau kita melihat dan menyadari bahwa ketika kita melaksanakan ilmu waris sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan surat An-Nisa ayat 11 dan 12, langsung rewardnya, janjinya itu yudkhilhu jannah. Sebagaimana Allah menyampaikan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 13-nya, tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Jadi rewardnya janji Allah ketika kita menjalankan masalah syariat Allah waris itu mendapatkan atau dimasukkan ke dalam surga. Jadi kita mendapatkan janjinya bukan pahala tapi surganya Allah. Tapi ketika kita tidak menjalankannya, wa may ya'sillaha wa rasulahu, kata Allah, barang siapa yang ingkar, barang siapa yang durhaka, barang siapa yang maksiat, itu maknanya gitu, kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batas. Sudah diberikan ketentuan-ketentuan oleh Allah dalam surat An-Nisa 11-12, kita bikin aturan sendiri. Kita melampaui batas, tidak sesuai dengan apa kata Allah. Langsung Allah memberikan punishment, ancamannya, yudkhilhu naron khalidan fiha. Akan diniscaya akan dimasukkan ke dalam neraka selamanya. Walahu adzabum muhin, dan mereka mendapatkan siksa yang menghinakan. Jadi sangat jelas sekali kalau kita melihat bahwa value atau nilai ilmu waris ini separuh dari ilmu Allah. Karena melihat dari reward dan ancamannya, itulah. Tapi kalau kita melihat kaitannya dengan syariat Allah yang lainnya, itu semuanya ketika menjalankan dapat pahala, ketika meninggalkan dapat dosa. Kalau masalah waris ketika kita menjalankan dimasukkan ke dalam surga, kalau kita tidak melaksanakannya neraka. Maka di sini betapa pentingnya ilmu waris ini. Maka kalau kita melihat tentang mengenai kenapa gitulah, orang yang meninggalkan masalah waris langsung diancam oleh Allah masuk neraka. Ternyata ketika kita merebut harta waris, ini dosanya ini 3 kali berarti. Jadi kita merebut warisan milik orang lain ataupun tidak dibagi, dikuasai oleh kita, itu langsung 1 perbuatan 3 dosa, itulah. Atau istilahnya dosa murakkab. Apa diantaranya itu? Karena yang pertama, orang merebut waris ini karena orang tersebut mengambil hak saudaranya sendiri, mengambil hak orang lain. Keluarganya ada 3, Tata, Toto, Titi lah gampangnya. Kemudian dikuasai semua oleh Tata. Karena merasa Tatanya yang paling tua, yang paling besar. Toto sama Titinya tidak dapat. Nah,
Karena merebut warisan, maka otomatis orang itu mengambil hak saudaranya. Mengambil hak saudaranya itu dosa itu. Walaupun milik orang tua sendiri. Karena haknya Toto diambil oleh Tata, haknya Titi diambil oleh Tata. Direbut semuanya oleh salah satu anak. Mungkin karena hartanya tidak banyak, hanya sebuah rumah saja. Rumah pun tidak besar gitu loh. Walaupun Toto Titi punya rumah, tapi kan dalam batinnya, dalam hatinya ingin memiliki harta milik orang tuanya yang telah meninggal dunia. Nah, gitu. Jadi dosa yang pertama karena mengambil harta milik saudaranya sendiri. Akibatnya apa? Akibatnya yang kedua, dosa karena putus silaturahim. Gitu loh. Jadi sekali kita melakukan perbuatan, maka 3 dosa yang diembannya, yang ditanggungjawabkannya. Sangat miris sekali yang kedua ini. Artinya apa? Ketika dia tidak memberi hak kepada orang lain, akibatnya adik-adiknya kan dari bahasa Jawa kan mengkel gitu loh, nafsu gitu loh. Nah, gapan ngomong beli gelem orang kiyeng dan seterusnya lah, bahasa Jawa demikian. Akibatnya dia putus silaturahim, nggak mau ketemu kadang-kadang. Dan ini banyak sekali di antara kakak adik belum selesai bagi waris, padahal belum bagi waris ini. Males mau silaturahimnya. Maka inilah akibatnya menjadi putus silaturahim. Bahkan kata Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, la tadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak bisa masuk surga manakala putus silaturahim. Kenapa putus silaturahim? Ternyata karena harta milik orang tuanya dikuasai oleh salah satu anaknya. Dan anak yang menguasai itulah di samping dia dosa mengambil hak milik saudaranya dan juga dosa memutus silaturahim. Kemudian yang ketiga, kenapa dosanya dapat dosa lagi? Karena tentunya orang tua yang di alam barzah itu tidak terima kalau dikuasai oleh salah satu anak. Dan termasuk anak yang menguasai harta milik orang tua tidak dibagi waris itu termasuk durhaka kepada orang tua. Nangis orang tua tuh. Di saat harta-hartanya tidak dibagi saja nangis. Apalagi direbutkan oleh salah satu anak. Ini dosa besar ini. Maka sangat wajarlah kalau kita menyampaikan dalam kesempatan pagi hari ini bahwa tidak membagi waris ataupun tidak bagi-bagi waris dikuasai oleh salah satu anak, sekali melakukan maka dosanya triple atau 3 in 1. Mari kita bersama-sama untuk menyadari toh harta dari warisan ini khawatir akan menjadi masalah. Tidak hanya di akhirat, di dunia akan menjadi masalah. Sengsara hidupnya, dilalaknya itu habis terus. Dilalaknya itu ngeronggong terus ataupun tidak mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita itu. Banyak sekali di antara. Maka hati-hatilah dalam hal masalah harta peninggalan milik orang tua. Jadi yang dimaksud dengan dosa 3 in 1 ini, sekali melakukan perbuatan tapi akan ditanggung oleh 3 dosa yang besar semua. Yang pertama, mengambil hak milik saudaranya sendiri. Yang kedua, akibatnya putus silaturahim. Dan yang sangat kuat, yang paling bahaya sekali adalah durhaka kepada orang tua. Mudah-mudahan melalui dosa 3 in 1 ini kita semuanya menyadari, ayo kita bersama-sama ketika ada salah satu di antara keluarga kita ada yang meninggal di dunia, maka segerakan untuk bagi waris. Tentunya pembagiannya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan hadis, karena Al-Qur'an adalah sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan pembeda mana yang hak, mana yang benar. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah dan mana yang benar. Mana harta yang kita miliki, mana milik saudara kita yang segera diberikan. Itulah mudah-mudahan kita bisa menyadari dan tidak ada istilah kata terlambat. Mudah-mudahan harapan kita semuanya
selamat di dunia, bahagia di dunia, dan juga selamat dan bahagia di akhirat. Itulah harapan kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian, terima kasih. Silakan Mas Eril untuk Mendengar demikian tadi penyampaian materi untuk Mutiara Pagi kali ini dengan tema dosa 3 in 1. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui WhatsApp di 081324951935 atau melalui telepon di 0231489329. Kita angkat telepon terlebih dahulu Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Bung Anwar, Ya, Pak Kasmo. mudah-mudahan syariat RRI Cirebon, semua RRI Indonesia, kru. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau mau malam Rebo jadi tidur nggak enak gitu Pak Ustadz tuh. Sok sering berpikir masalah itu zaman dulu sampai sekarang ada aja gitu. Memang di zaman dulunya gitu ada. Yang saya tanyakan sesuai sering tema yang sudah kelewat masalah pertikahan. Waktu itu yang sudah kelewat saya nggak bisa masuk Pak Ustadz tuh. Nah sekarang masuk masalah minta diterangkan masalah tema perkawinan gitu waktu yang sudah kelewat kemarin. Oke. Jadi di zaman dulu memang mendengar masalah ada orang yang ditikahkan, tadinya mau ditikahkan. Jadi akhirnya nggak bener lah sama lakinya gitu. Nah di zaman dulu memang udah tahu saya gitu. Ada sekarang sunat mah basan gitu. Nah sekarang masih ada bagaimana hukumnya seperti gadis dan mojang ditikahkan nggak benar, tadinya mau jadi nggak mau. Nah ini hukum masalah ambil barang bawa kurang Sunda, mas kawin segala macam itu bagaimana hukumnya begitu. Nah segitu aja, mohon maaf Pak Ustadz, minta diterangkan masalah ini pertama perkawinan ya gitulah. Alhamdulillah waris sukses gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, kita ke WhatsApp dulu mungkin Pak Ustadz. Ini ada Aki Gazi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Kiai. Dari Aki Gazi, mohon izin bertanya, apa perbedaan pembagian harta waris sebelum Islam datang dengan hukum waris setelah berlaku hukum Islam? Baik ditinjau dari segi adat, kebiasaan pada masanya atau dilihat dari sisi keadilan. Adakah hukuman dosa yang dikenakan kepada mereka yang belum tahu ilmunya, baik karena belum tersentuh oleh ulama, kiai, ajengan maupun tidak memahami tentang hukum waris? Mohon tausiahnya. Satu lagi mungkin Pak Ustadz? Boleh. Ya. Untuk saya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Khairul Anwar. Waalaikumsalam Ibu Indra. Dengan kopiah yang kekecilan. Gemes liatnya. Aduh, pemerhati banget ya. Iya. Kalau saya pakai yang apa nih, Bu? Nah, Assalamualaikum Ustadz yang paling bersemangat. Nasuha Fakih SAG MESY. Pak Ustadz ini pakai 3 in 1 juga Bung Erul. Iya, kenapa Bu? Jas yang tertutup sampai pergelangan tangan warna hijau. Kemudian ada benda yang di bahunya Sorbannya. itu. Iya. Nggak biasanya ya Bun ya. Ya itu kan disurahkan untuk laki-laki. Kemudian kopiah yang pas di kepala. Jadi 3 in 1. Bung Arul kurang itunya tuh, sorban yang di pundaknya belum ada. Iya. Nanti minggu depan mungkin ada. Iya.
terima kasih Pak Ustadz. Aduh iya ya, betul ini jadi 3 in 1 nih, ada saja. Nah, judulnya dibaringi gampang banget. Iya. Allah memberikan jurusannya. Iya, padahal kalau dibikin enak juga ya, kita tinggal terima aturan yang ada. Karena harta waris itu anggap saja rezeki nomplok ya. Barang nemu. Nah itu kemudian kita kita bersyukur kan atas apa yang sudah diberikan. Konon kalau kita bersyukur mendapat rezeki sekecil apapun, nanti insya Allah ditambah lagi. Dan tali silaturahim tetap terjaga. Sebetulnya sih begitu ya, Pak Ustadz. Betul. Tapi bagaimana ya supaya bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya 3 in 1 ini. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Terima kasih Bung Arul. Siap Ibu. Dengan siapa Bung Arul? Ada 4 orang di sini Ibu. Ada Mas Gani, Mas Fudi, Mas Wikan, dan juga Mbak Nurul. Oh, Mbak Nurul. Iya. Baru lagi ya itu ya. Iya. Salam kenal ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ustadz. Mohon maaf ini, aduh suaranya ini serak. Ya. Banyak batuk lagi. Minum dulu sebentar. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung ke WhatsApp kami 081324951935 atau di 0231849329. Ya, langsung kita silakan. sampaikan. Terima kasih Pak siapa yang pertama tadi? Pak Kasmo. Pak Kasmo dari Subang ya. Pak Kasmo dari Subang, dan kemudian Pak Gazi dan Bunda Indra. Tentang Pak Kasmo tentang mengenai pernikahan. Kalau kemarin pernikahan kan sangat luar biasa dan sakral itu judulnya. Kaitannya dengan masalah salah satu gadis ataupun jaka yang awalnya itu mau menikah. Akibatnya atau setelah itu kan akhirnya kan tukar cincin. Ternyata menjelang mau pernikahan tidak jadi kan gitu. Pertanyaan gitu ya, kalau nggak salah gitu. Bagaimana hukumnya kan gitu. Kalau sekiranya yang namanya tukar cincin ini ibaratnya tanda jadi. Kalau ibarat beli itu sudah ada DP-nya gitu loh. Nah, DP inilah sebagai setengah dari niat untuk mau dinikah dari calon mempelai pria untuk kepada calon mempelai istri. Ternyata mungkin ada persoalan lain, akibatnya tidak mau. Bagaimana hukumnya? Ya. Kalau emang seumpama ini emang tidak mau dan seterusnya, karena menikah ini sesuatu barang yang sakral dan itu merupakan salah satu anugerah dari Allah namanya pernikahan itu, ya kalau saya sudah menerima kawin atau cincin yang sebagai khitbah itu tunangan itu, maka dikembalikan saja. Ini sangat mudah secara penyerahan, tapi sangat riskan sekali ketika memutuskan ini. Jangan sampai terjadi nanti cinta ditolak dukun bertindak, jangan sampai juga kan gitu. Tapi kita harus menyadari di situ, karena namanya nikah itu adalah hal yang sakral, maka akibatnya walaupun pacaran berapa tahun, kalau bukan jodohnya kan susah juga, tidak bisa akan menjadi pasangannya. Maka inilah kita harus menyadari. Kalau seandainya itu terpaksa tidak mau, jangan dipaksakan. Karena nikah tidak untuk sehari, 2 hari, tapi kalau bisa untuk seumur hidup. Gitu loh. Kayak gitu ya. Jadi hukumnya tinggal dikembalikan saja. Mudah-mudahan sebagai pria atau laki-lakinya menerima atas penolakan ataupun tidak jadinya pernikahan itu. Singkat yang kedua, Pak Aki Gazi dari Majalengka. Kaitannya dengan perbedaan pembagian waris sebelum Islam atau pra-Islam dengan setelah Islam. Kalau sebelum Islam namanya
pembagian waris itu banyak sekali diantaranya karena ada janji setia antara satu dengan yang lain walaupun bukan keturunannya. Jadi sampai bahasa darahku darahmu, darahmu darahku, matiku matimu, dan seterusnya itu. Ada perjanjian-perjanjian itu. Salah satu di antara saling mewarisi sebelum Islam itu adalah melalui perjanjian atau prasetia perjanjian itu loh. Jadi perjanjian yang setia itu waktu zaman jahiliyah atau sebelum Islam. Yang kedua, ketika sebelum Islam ini saling mewarisi hanya sebatas antara anak laki saja. Orang tua dan anak laki lah gitu loh. Anak-anak perempuan tidak dapat hak waktu zaman sebelum Islam. Bahkan ketika orang tuanya ayahnya meninggal dunia, istrinya ayah tersebut ataupun suami yang meninggal dunia itu sebagai istrinya atau sebagai orang tua dari anaknya itu dinikah oleh anaknya. Jadi boro-boro dapat warisan perempuan itu. Kalau ibunya dinikah, apalagi kalau punya anak perempuan, menjadi aib. Akibatnya dikubur hidup-hidup. Itu zaman jahiliyah. Dan kemudian zaman jahiliyah juga sebab saling mewarisi karena memerdekakan budak. Itu. Nah itu diantaranya zaman sebelum Islam. Tetapi setelah Islam, ada dalam buku yang saya susun ini di sini ya, diantaranya adalah karena nasabiyah, karena keturunan. Kalau dulu keturunan hanya sebatas laki saja. Kalau setelah Islam dibawa oleh Nabi, itu entah laki entah perempuan, kalau itu sebagai anaknya itu dapat hak. Sebagaimana surat An-Nisa ayat 7. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walla minhu au kasur nasibam mafruḍa. Surat An-Nisa ayat 7 ini mengkanter kebiasaan-kebiasaan zaman jahiliyah, yakni kalau perempuan tidak dapat hak. Tapi setelah Allah mengutus seorang nabi dan rasul Nabi Muhammad, itu laki pun dapat, perempuan pun dapat. Ada yang dapat sedikit, ada yang dapat banyak. Dipertegas surat An-Nisa ayat 11-nya yusikumullah tadi, yakni 2:1. Yang kedua, sebab saling mewarisi karena sebab sebab pernikahan. Kalau dulu ketika meninggal dunianya suami, istri kan tidak dapat. Bahkan dinikah oleh anaknya. Sangat biadab itu. Tapi setelah Islam tidak lagi. Tetap orang tua sebagai orang tua, tidak diambil sebagai istri gitu loh. Dan haknya pun jelas. Kalau meninggal suami punya anak, istri dapat 1/8. Kalau meninggal suami tidak punya anak, istri dapat 1/4. Itu jelas sekali dalam Al-Quran. Itulah diantara perbedaan pembagian waris sebelum Islam dan setelah Islam. Menjaga hak-hak suami istri, menjaga hak-hak anak, entah anak laki dan anak perempuan. Itu keadilannya gimana? Keadilan itu Allah yang memutuskan itu. Allah Maha Adil salah satunya. Walaupun anak laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kalau kita melihat dari sudut pandang 4 yang saya ada dalam buku ini, salah satunya kan karena di antaranya sudut pandang hak dan kewajiban. Hak dan kewajibannya lebih besar laki-laki daripada perempuan. Kalaupun anak laki-laki dapat 2 juta, perempuan dapat 1 juta. Ketika anak laki-laki mau menikahi calon istrinya, warisan 2 juta akan berkurang. Karena 1 jutanya seandainya untuk bayar mas kawin. Tapi ketika adiknya yang perempuan dapat 1 juta, berlaku yang sama ketika dinikahi oleh calon suaminya, warisan 1 juta akan bertambah. Apa? Dari mahar dari calon suaminya. Itulah betapa hebatnya Allah memberikan hak dari anak laki dan anak perempuan. Jangan dikira tidak adil loh. Sangat adil gitu ya. Kemudian apa hukumnya tentang bagi orang yang tidak membagi wacara syar'i? Mungkin karena tidak terjangkau syariat-syariatnya kepada mereka.
para kiai ajengan mungkin tidak menyampaikannya. Sebetulnya semuanya sudah tahu semua. Kalau seandainya tidak tahu, maka harus belajar dong melalui Mutiara Pagi. Tiap hari Rabu ya Pak ya. Dan semuanya ketika insya Allah lah. Cuma yang jadi masalah waris itu 2:1 kebanyakan. Tidak merima di situ sebetulnya. Jadi persoalan masalah waris itu sudah 2:1 saja gitu. Dan banyak kok Al-Qur'annya tentang mengenai pembagian waris itu. Dan kemudian kalau kita tidak ngerti, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ngerti. Bagi orang yang tidak paham itu. Ya. Kemudian Bunda Indra tentang mengenai masalah waris, benar, harus bersyukur sebetulnya. Ya. Ketika orang tua meninggal dunia ada warisan, harus bersyukur. Karena tidak sedikit orang tua yang meninggal dunia meninggalkan hutang loh. Maka ketika orang tua meninggal dunia punya harta, harus bersyukur. Cara bersyukurnya, ayo kita bagi waris. Dan cara baginya jangan bikin aturan sendiri, kembalikan kepada Al-Quran, kepada hadis Nabi. Kalau tidak paham, tanyalah kepada orang yang ngerti gitu loh, yakni kiai, ustadz, ulama dan ajengan. Nah, disitulah betapa pentingnya masalah pembagian waris ini. Jangan sampai kita menyepelekan. Maka bersyukur. Dengan bersyukur, berapapun yang didapat dalam pembagian waris, walaupun dapat 1 untuk perempuan, insya Allah berkah. Kalau tidak menerima apa yang dapat warisan itu, tidak berkah nanti. Khawatir nilai setitik rusak susu sebelanga. Itu yang kita harapkan. Jangan sampai kita tidak bersyukur, walaupun sedikit harus bersyukur. Kalau bersyukur, insya Allah akan ditambahkan oleh Allah SWT. Kemudian bagaimana tentang menjalankan warisan, tapi apa itu? Pertanyaan yang kedua itu Bunda Indra ini. Tapi tidak menjalankan syariat mungkin. Oh, tidak menjalankan syariat. Ya, kita harus kembali. Kalau kita dengan syariat, insya Allah rewardnya tidak main-main. Allah memberikan surganya. Yudakhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Diperkuat lagi, wadzalikal fawzul azim. Orang yang membagi waris secara syariat itu mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Itu demikian. Oke. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, ditunggu lagi untuk Anda di 081324951935 atau di 0231849329. Mungkin pertanyaan dari saya, mungkin Pak Ustadz. Boleh. Pak Ustadz, ini kalau misalnya sudah dibagikan harta warisannya ke anak-anaknya, lalu ada satu anak yang menggunakan harta tersebut ke hal-hal yang tidak baik, apakah nanti dosanya ini akan mengalir ke orang tua itu, Pak Ustadz? Oke, kaitan dengan masalah hal-hal yang dapat warisan anak dari orang tua, yang pertama, yang utama caranya. Kalau caranya sudah benar, insya Allah tidak ada masalah. Kemudian ditasarufkan dengan tidak benar, itu lain persoalan. Nah, itu. Tapi insya Allah kalau benar, insya Allah akan digunakan untuk kebaikan sebetulnya sih. Nah, yang kedua, karena caranya tidak benar, ini kebanyakannya. Akibatnya itu diselewengkan setelah mendapatkan hak itu. Dilalanya untuk main judi gitu loh. Dilanya untuk slot ataupun yang lainnya gitu. Jadi kalau saya melihat dari perkembangan di masyarakat, kalau caranya benar pembagiannya, insya Allah akan berkah gitu loh maksudnya. Tapi kalau tidak benar caranya, itu tidak berkah. Ya tadi mungkin pertanyaan Mas Arul itu akibat awalnya tidak benar, maka akibatnya dengan menggunakan yang tidak benar, gitu loh. Akibatnya. Iya, akibatnya. Sebab akibatnya itu akan muncul itu loh. Hukum sebab akibat itu. Maka kita ketika membagi harus dengan syar'i. Kalau dengan syar'i itu insya Allah akan berkah. Berkahnya ini diwujudkan, hartanya digunakan untuk sangu ibadah ibarat. Tapi kalau tidak benar pembagian itu, kadang-kadang kemaksiatan yang harta digunakannya itu loh.
Itu diantaranya ya. Ini kalau kita melihat dari kenyataan di masyarakat itu. Realitanya seperti itu gitu loh, kebanyakan. Artinya bagaimana mereka mendapatkan cara mendapatkannya, nanti akibatnya akan digunakan dengan. Dan nanti dosanya akan mengalir gitu Pak Ustadz. Untuk masalah dosa tidak ada hubungan dengan orang tua. Karena sudah putus ya Pak Ustadz. Iya. Karena orang tua itu ketika sudah meninggal dunia itu tidak dapat dosa dan tidak dapat pahala. Tabnu Adama in qata'a amalu illa bisalasin. Ini kalau pahala ya. Ketika anak Adam atau manusia meninggal dunia, putuslah amal ibadahnya. Pahalanya putus kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan memiliki anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Itu kalau pahala saja putus itu ya. Ya, apalagi dosa. Apalagi dosa gitu loh. Karena orang tua kan sudah tidak melakukan dosa gitu loh. Tidak ada hubungannya akibat dari perbuatan anak-anaknya gitu. Ya paling nangis saja kalau orang tua sudah meninggal dunia, harta-hartanya disalahgunakan oleh anak, itu nangis. Gitu loh. Maka kita sebagai orang tua bisakah untuk mencetak orang anak yang soleh dan soleha, itu yang paling utama. Bagaimana caranya mencetak ataupun pilih anak yang soleh tidak semudah membalikan telapak tangan. Paling tidak orang tua itu menjadi uswah. Yang kedua, orang tua itu memondokkan anak-anaknya ke pondok pesantren, mendidik dengan pendidikan yang agama yang kuat. Itu mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleha nanti. Nah di situ. Yang ketiga, supaya anak yang soleh-soleha, bagaimana cara orang tua mencari nafkahnya. Kalau cara orang tua mencari dengan tidak baik, dengan haram, tentunya khawatir anak akan menjadi tidak baik pula. Jadi minimal orang tua punya uswah, punya suri teladan untuk anaknya. Kemudian didiklah anak dari mulai sejak dini dengan basic agama yang kuat. Dan yang ketiga, mencari nafkah orang tua, usahakan dengan cara yang halal supaya orang anaknya menjadi anak yang soleh dan soleh. Itu diantaranya. Berarti kalau misalnya digunakan untuk hal-hal baik pun pahalanya tidak akan mengalir gitu Pak Ustadz, atau keberkahannya. Persoalan ketika hasil dari warisan orang tua, bisakah orang tua bisa mengalir? Bisa saja. Melalui harta-harta milik orang tua, hak diberikan hak bagian milik anaknya kemudian digunakan untuk sedekah jariyah atas nama orang tua. Kan banyak kan anak yang soleh kan demikian. Nah, saya dapat warisan dari orang tua nih, atau sebelum dibagi waris diambil sepertiganya dengan niat baik anak-anaknya. Toh kadar warisan kan barang nemu kadar. Seumpama warisan 1 miliar. Amin. Sebelum bagi waris kalau bisa diambil sepertiga, bisakah gitu loh. Sepertiganya berarti 300 jutanya. Atau setidaknya 50 juta deh, ataupun 100 juta untuk diberikan sedekah jariyah atas nama orang tua. Itu boleh. Ataupun kalau sudah selesai pembagian waris, masing-masing anak sudah menerima sudah yang syar'i, kemudian anaknya ayo kita bersama-sama yuk ambil sebagian atas yang kita dapatkan untuk sedekah atas nama ayah saja. Ayah saya semua atau ibu saya, itu sangat luar biasa itu. Berarti itulah ciri anak yang soleh itu. Kalau misalnya nih Pak Ustadz, ada harta yang ingin digunakan untuk beribadah kayak misalnya haji gitu. Nah, itu apakah keberkahannya akan mengalir ke orang tua? Luar biasa. Saya sering mendapat amanah untuk membagi waris. Kemudian kata anaknya ataupun istrinya, karena orang tua belum haji, belum sempat haji, bagaimana diambil untuk badal haji? Sangat boleh itu. Asal yang lain setuju dan itu niat yang baik. Asal ketika mengeluarkan hasil dari sebelum dibagi itu jangan melebihi sepertiga saja gitu. Boleh untuk kepentingan almarhum yang telah meninggal dunia, baik untuk sedekah jariyah ataupun untuk badal haji. Kalau kita melihat dari dua alternatif ini, lebih baik itu untuk sedekah jariyah. Kenapa? Sebabnya kalau sedekah jariyah sepanjang
harta dititipkan di masjid atau ke musola ataupun madrasah, itu digunakan untuk ibadah ataupun tempat belajar, itu mengalir terus pahalanya. Meskipun tidak digunakan Pak Ustadz, misalnya mukenah ataupun sajadah gitu. Makanya ketika sedekah jariyah kita jelas penggunaannya. Kalau saja nggak masalah, itulah. Tapi kalau lebih utamakan untuk kipas angin atau untuk beli keramik untuk tempelkan yang sifatnya itu monumental, yang lama gitu loh. Atau sajadah yang karpet gitu loh. Boleh itu loh. Nah, tapi kalau badal haji, mohon maaf ya. Boleh saja bagus, tapi hanya sekali saat itu. Pahala yang dia dapatkan gitu loh. Contoh, badal haji sekarang sempat 10 juta. Tapi dibandingkan dengan untuk sedekah jariyah ditempelkan ke masjid, bikin keramik atau beli karpet lah taruhlah. Nilainya sama kan 10 juta kan? Iya, sama. Iya, tapi kalau 10 juta untuk karpet untuk masjid kan digunakan gitu loh. Setidaknya berapa tahun digunakan itu sampai bodol lah kapan? Sampai 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, ya selamanya akan dia mengalir pahalanya gitu loh. Kalau badal haji kan hanya sekali saat itu gitu loh. Betul nggak? Tahu perbedaan? Tahu. Mudah-mudahan bisa membedakan kan gitu. Ya gitu. Tapi atas namanya juga. Atas namanya juga ya, bukan. Tapi kalau misalnya tidak ngomong atas nama ini, tapi dalam hati niatan gitu Pak Ustadz, itu apakah termasuk dalam kategori yang tadi ya, mensedekahkan atas nama orang tua gitu? Kalau masalah perbuatan baik, niat saja sudah dicatat dan sudah mendapat nilai. Beda kalau perbuatan jahat, selagi belum dilaksanakan belum dinilai. Tapi kalau kebaikan, baru niat saja sudah dicatat kebaikan, dan itu apalagi kalau dilaksanakan. Maka ketika sudah niat baik, jangan ditunda, segerakan untuk dilaksanakan, untuk nilainya lebih gitu loh. Gitu. Jadi bedanya antara kebaikan dan keburukan gitu. Kalau kebaikan baru niat saja dicatat kebaikan, tapi kalau keburukan belum tentu atau belum dicatat. Nah, dicatatnya setelah dikerjakan keburukan itu. Kalau kebaikan dicatat saat waktu meniat dan saat waktu menjalankannya. Di situ. Oke. Ya Pak Ustadz, ini mungkin satu lagi sebelum kita tutup acaranya, Pak Ustadz, ini kalau misalnya ada satu warisan atau harta yang belum dibagikan secara syar'i, tetapi digunakan untuk kayak semacam misalnya ada ruko disewakan gitu. Nah, si hasil rukonya ini dibagikan gitu. Apakah itu termasuk tidak ke dalam 3-in-1 itu tadi? Oke. Jadi ada atau tidak ada masalah ketika orang yang punya ruko itu meninggal dunia, segerakan dibagi. Jangan sampai menjadi polemik berkepanjangan. Walaupun aset-asetnya dari ruko itu digunakan warisan. Khawatir nanti di kemudian ada salah satu anak meninggal dunia masalahnya. Nah, adapun kalau sudah bagi waris, kemudian ruko itu tetap dijalankan, nanti jelas ada hak milik anak pertama berapa, hak milik anak kedua berapa, jadikan sebagai saham. Oke. Nah, itu banyak pertanyaan itu loh. Kan orang tua kan punya pabrik, kalau kau sedikit ya. Nah, harus diselesaikan dulu, dibagi dulu. Baru setelah pembagian, tahu hak-haknya dari masing-masing anak, boleh diambil atau boleh disusukin, sehingga setelah pembagian waris kemudian disusukin, otomatis milik salah satu anak, kan gitu, ya kan? Maka itulah sudah menjadi haknya. Kalau seandainya sudah dibagi waris, kemudian udahlah saya titip aja di situ sebagai saham, tapi di depan sudah dibagi waris, dan sudah ada hitam di atas putih. Ketika ada persoalan tak meninggal, ataupun ada salah satunya itu sudah tidak lagi jujur, gitu, kan jelas. Dan saat waktu saham kan ada istilahnya ada janji-janjinya gitu loh. Jangan sampai terjadi wan prestasi. Kalau tidak bagi waris kan bagaimana wan prestasinya, belum bagi waris sih gitu loh. Wan prestasi itu apa? Perjanjian yang dilanggar gitu loh, prestasi kan gitu loh. Jadi
tidak ada masalah ketika ada keluarga ada yang meninggal dulu, segerakan untuk dibagi dulu. Ya. Walaupun asetnya masih berupa aset berharga, berupa pabrik ataupun ruko dan seterusnya. Oke. Ya Pak Ustadz, untuk menutup Mutiara Pagi kali ini mungkin kita tidak ada yang bertanya lagi. Oh, tidak ada. Oh iya. Ya, kita Dari tutup Mas Arul dengan semua pertanyaan masalahnya. Iya. Kita tutup dengan kesimpulan mungkin Pak Ustadz, singkat saja mungkin. Terima kasih Mas Arul dan para pendengar RRI di mana-mana. Mari kita hati-hati dalam masalah harta waris ini. Ingat, sekali kita berbuat masalah waris, 3 dosa yang kita tanggung risikonya. 3 in 1. Tadi diantaranya apa? Mengambil hak saudara sendiri, itu dosa besar. Ya, silaturahmi. Yang kedua, mutus silaturahim, dosa besar. Yang ketiga, durhaka kepada orang tuanya, karena harta milik orang tua, tapi dikuasai oleh salah satu anak. 3 in 1 dosanya itu. Ya. Mudah-mudahan kita menyadari semua, kita bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Mutiara Pagi kali ini. Terima kasih Pak Ustadz Nasuha Fahi. Kita tutup untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.